Guys, aku mau ingetin nih buat kalian ya, yang pernah nemu uang di jalan terus kalian ambil, besok-besok kalau nemu uang di jalanan lagi jangan diambil ya. Soalnya ini berakibat fatal banget kalau uang yang kalian temuin itu adalah uang dari hasil pesugihan. Nah, ini baru dialamin sama kakak sepupu aku, yang dimana di hari Rabu kemarin itu dia pulang dari Bekasi. Di pertengahan jalan, tepat di depannya dia ada dua motor di depan dia lah pokoknya ya. Itu ada ibu-ibu tuh boncengan naik motor. Dia ngeliat nih uang itu keluar dari saku si ibu yang dibonceng ini. Tiba-tiba uang itu melayang-layang tuh. Motor yang di depannya sepupu aku ini nih, yang ngebawa motor itu juga ngeliat. Sampai dia noleh ke arah belakang, dan ternyata uang itu jatuhnya persis di bawah motornya sepupu aku. Awalnya itu mau diambil sama yang di depan, tapi karena yang di depan nengok ke arah belakang ada sepupu aku, akhirnya dia jalan lagi. Sama sepupu aku tuh diambil. Awalnya mau dipulangin ke ibu-ibu itu. Pas dikejar itu nggak tahu ibu-ibu itu tuh hilang kemana. Nah, dimasukin lah tuh uangnya ke kantong dia kan. Dia jalan lah sampai dia pulang. Anaknya ini tiba-tiba di rumah itu minta makan. Nah, dibeliin lah nih sama sepupu aku. Dan ternyata dibeliinnya itu tuh dia lupa pakai uang itu. Ketika dia udah beli makan nyampe di rumah, anaknya kan makan, dia makan gitu ya. Tiba-tiba pas dia selesai makan, badannya itu dia langsung panas dingin, menggigil, kepalanya sakit, dan yang anehnya di situ tiba-tiba ya dia ngerasain nyeri di bagian buah zakarnya dia itu. Pas dicek sama dia bilang ke istrinya, katanya dia ngerasa kok buah zakarnya dia ini tuh sebelah besar. Dicek langsung sama istrinya kan, ternyata bener besar sebelah dan itu warnanya udah membiru. Nah, di situ kaget tuh istrinya. Kamu kenapa gitu kan? Abis pipis sembarangan gak? Suaminya tuh bilang, gak ngapa-ngapain, aku gak kencing sembarangan, aku gak makan sembarangan, aku gak ngapa-ngapain pokoknya. Nah, di situ dia tuh pergi ke warung beli obat. Dia minum obat warung, penghilang rasa nyeri, kayak paracetamol gitulah yang dia minum kan. Nah, beberapa jam dia minum itu gak ada perubahan tuh. Sampai dia itu malamnya katanya tidur itu gelisah, dia gak bisa tidur. Dia bener-bener kayak didatengin sama sosok, katanya itu sosoknya kayak Raja Cina, yang ada tulisan Cina gelantung di sini tuh. Itu sosoknya tinggi besar dan ngeliatin ke arah dia. Tapi si sosok Raja Cinanya ini tuh kayak ngasih tahu ke dia itu harus nyari 4 tim, yang dimana satu timnya itu berisi 11 orang. Nah, masing-masing orang itu katanya harus megang senjata. Ada yang megang tombak, ada yang megang panahan, pokoknya harus megang senjata. Dan si saudara aku ini nih disuruh katanya harus benar-benar mengkelompokkan si orang-orang yang ada di dalam mimpinya itu. Jadi harus dia itu yang ngatur gitu. Kan dia pusing dong ya, dia gak ngerti. Akhirnya dia kebangun lah tuh. Dia bilang sama istrinya, dia cerita, ternyata itu masih jam 1:30 pagi. Gelisah lah tuh dia, panik lah dia. Dia gak tahu apa yang dia alamin itu. Padahal di situ tuh dia gak ngelakuin yang aneh-aneh gitu kan. Sampai besoknya dia itu masih mengalami demam tinggi, meriang, dan buah zakarnya itu semakin besar sebelah. Dia ngerasa sakit banget, bahkan jalannya itu sampai ngangkang. Dia pergilah nih ke dokter klinik gitu kan. Abis dia dari dokter, dia minum obat. Dia tuh ngerasa kayak obatnya gak mempan gitu yang dia minum. Dia pergilah ke rumah aku. Kebetulan rumah dia sama aku deket. Dianterin lah sama istrinya. Dan dia bilang minta tolong, katanya tolong dong Mai liatin dia kenapa ya, tiba-tiba itu abis makan kemarin langsung menggigil, panas tinggi, minum obat gak turun-turun tuh demamnya. Terus di buah zakarnya dia itu berat sebelah, dan pas dicek itu memang beneran gede sebelah dan biru. Karena di situ aku lagi yasinan, jadi enggak aku pegang langsung. Aku yasinan dulu, aku baca rotib Al-Hadad, udah selesai aku baca Yasin Fadilah dan rotib itu, aku kasih minum dia airnya. Terus aku suruh cuci dua matanya dia itu, karena aku ngeliat di pandangannya dia itu ada sosok yang dia nggak bisa ceritakan.
Dan itu dibikin hatinya dia tuh gelisah gitu, antara takut, sedih, dan bingung jadi satu. Akhirnya dia cuci muka, terus aku bilang, ini ada yang ngikut nih, dari mana nih sosok ini yang ngikut? Terus dia bilang, tadi pas lu lagi sholat tuh, gue ngeliat ada sosok yang ada di mimpi gue itu. Dia lagi ngeliatin lu lagi sholat. Itu sosoknya kayak Raja Cina. Dia ngejelasin tuh. Yang di mimpi itu dia jelasin tuh sama aku kan. Di situ langsung aku ngeliat tuh, ada gambaran dia tuh kayak berhenti di tengah jalan gitu. Yang aku lihat cuma sampai di situ aja. Aku bilang, kemarin itu pas hari Rabu kamu kemana? Habis dari Bekasi gitu kan. Nah, berhenti nggak di tengah jalan? Dia langsung baru inget tuh di situ. Oh iya, gue itu berhenti tengah jalan karena gue nemu uang. Nah, mana uangnya gitu kan? Uangnya udah dibeliin makan. Dan ternyata makanan itu adalah makanan yang dia makan pada saat dia beli pakai uang itu. Nah, disitulah baru ketahuan. Ternyata sosok yang dia lihat itu, seperti Raja Cina itu adalah sosok perewangan dari si orang yang punya uang ini nih. Dia itu punya ritual khusus. Dia harus ngebuang uang di jalan raya karena tumbalnya itu dia ngambil dari jalan raya. Yang mana kalau orangnya itu lagi kurang sehat, lagi nggak bagus auranya, dan dia nemuin uang itu bisa jadi orang itu sakit. Dan untungnya saudara aku itu langsung ke aku, langsung minta tolong liatin, dan alhamdulillah Allah itu kasih jawabannya melalui perantara aku. Dan alhamdulillah setelah dia minum obat, sama dia minum air Yasin Fadilah dan air rotib Al-Hadad yang aku bacain itu, alhamdulillah sekarang itu udah baik, udah langsung bener-bener hilang tuh nyeri-nyeri di bagian buah zakarnya. Terus demamnya juga udah turun, meriangnya juga udah hilang, dan bengkaknya juga udah kempes. Alhamdulillah, Allah kasih jalan, Allah kasih tunjuk gitu ya, apa yang dia lakukan, kesalahan apa yang dia lakukan melalui perantara aku. Alhamdulillah, alhamdulillah banget, ini tuh udah kelar. Nah, kalian kalau nemu uang di jalanan, jangan sekali-kali kalian langsung ambil uang itu dan kalian pakai buat jajan, apalagi buat beli makan. Hati-hati loh ya, karena ada orang yang melakukan pesugihan, dia nyari tumbalnya di jalan raya dengan menaruh uang di jalanan itu. Hati-hati.